warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Indra Giri di channel yang membahas tentang tips praktis menulis dan menerbitkan buku. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas satu tema yang mungkin masih menjadi perdebatan untuk para calon penulis nih yang bingung nih mau belajar menulis secara otodidak atau belajar kepada guru atau praktisi. Nah teman-teman, saya tidak akan menggiring ke satu opini mana yang lebih baik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman saat memilih belajar menulis ya. Bisa otodidak, bisa dengan belajar ke praktisi menulis atau guru menulis ya. Nah yang pertama kita bahas ya teman-teman, belajar otodidak. Kenapa saya bahas ini? Yang pertama, saya dulu belajar atau bisa menulis itu memang belajar dari otodidak alias dari buku ya. Nah ini kelebihannya ya teman-teman. Kelebihannya belajar otodidak itu ya, kita itu yang pertama ya tidak terikat dengan aturan. Kenapa tidak terikat dengan aturan? Karena kita kan belajar sendiri ya, suka-suka kita gitu ya. Ini pengalaman saya yang pertama itu belajar otodidak itu tidak gratis juga sih sebenarnya. Kenapa? Saya harus beli buku-buku, terus pinjem atau rental buku saya dulu belajarnya di Jogja ya, tahun 2005 itu ya ngerental buku, keluar modal juga. Kalau ke perpusda itu kalau ada buku bagus dan itu tidak ada di toko buku, biasanya saya ngopi buku itu kan. Teori menulis itu kan juga butuh biaya, apalagi kalau mahasiswa seperti saya dulu ya, seperti itu. Terus kekurangannya itu ya suka-suka kita gitu loh. Kadang nggak mood itu ya, nggak latihan, terus nggak ada yang memotivasi gitu. Meskipun saya sebenarnya punya sahabat ya, punya guru saya juga gitu, cuman berdua gitu. Nah kalau belajar kepada orang lain mungkin terus ke komunitas seperti Akademi Menulis Kreatif yang ribuan begitu kan, semangat semakin bertambah ketika ada teman yang berkarya. Nah teman-teman, kekurangannya yang lain adalah waktu yang lama ya. Namanya juga belajar sendiri gitu, kita nggak tahu kapan ujungnya atau selesainya cita-cita kita itu teraih gitu ya. Dulu itu saya 2005 ya, pokoknya ya berlatih, baca buku gitu. Nah baru punya buku itu secara sederhana ya, itu 2010 saat saya membuat satu novelet, dan novelet ini jadi mahar nikah gitu. Jadi sederhana banget, ada di lemari, bukan di sini, bukan di ruang kerja saya, tapi di ruangan yang lain. Nah yang itu ya, terus lama ya, durasinya lama, kita nggak tahu batasnya. Yang kedua trial error, jadi kita coba-coba, saya tuh coba-coba bikin tulisan, kemudian bikin bikin puisi, kemudian setelah satu draft selesai ternyata ditolak penerbit, kemudian saya mencoba bikin cerpen, kemudian novelet ya begitu. Nah itulah kelebihan dan kekurangannya belajar menulis secara otodidak. Yang kedua ya teman-teman, nanti bisa memilih. Yang kedua, belajar dengan mentor atau guru menulis. Nah ini kelebihannya, yang pertama kita bisa menyingkat waktu ya.
Ini dibuktikan dengan member-member Akademi Menulis Kreatif di grup WA ya. Itu seperti Bu Is secara umum aja ya. Kalau semuanya nanti maaf nggak bisa kesebut, itu banyak banget. Bu Is itu belajar belum ada 3 tahun lah, 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya. Ini sekarang 10 buku. Terus Aisyah itu seingat saya buku ke-13 atau keberapa gitu ya, ke-13 sepertinya. Cepet ya, saya dari 2005 keluar buku sederhana, bukan buku yang seperti ini. Buku seperti ini saya keluarnya itu bisa merilisnya tahun 2013 ya, karena modal juga ya. Zaman dulu memang sulit, sekarang tuh lebih mudah. Ini kelebihannya belajar dengan praktisi. Jadi member-member Akademi Menulis Kreatif tuh nggak perlu susah payah menghabiskan waktu nyari teori sendiri, bukan nyari teori sendiri ya, belajar mencoba teori-teori sendiri, karena yang saya berikan itu pernah saya alami, pernah saya coba. Member Akademi Menulis Kreatif itu tinggal praktek saja, begitu. Itu kelebihannya. Kelebihan kedua, bergabung dengan ini ya, menuntut ilmu dengan guru atau praktisi. Saya tuh bukan ahli ya, saya menyebutnya praktisi karena yang berkecimpung di dalamnya. Itu ada yang membimbing gitu. Jadi kalau ada kesulitan biasanya langsung wapri atau inbox biasanya kalau member-member Akademi Menulis Kreatif itu. Kalau di Akademi Menulis Kreatif itu memang gratis, full gratis, konsultasinya gratis juga, kelasnya juga gratis. Alhamdulillah sekarang sudah ada 6 grup WA ya. Ya alhamdulillah, itu dari 1 grup WA menjadi 6 grup WA. Nah itu kekurangannya sekarang ya. Kurangannya belajar menulis secara dengan praktisi atau grup menulis itu ya, pasti setiap grup punya aturan, tiap komunitas punya aturan. Nah kalau teman-teman nggak nyaman dengan aturan, dengan tata tertib dengan yang dipunyai oleh gurunya teman-teman, ya belajar otodidak bebas. Teman-teman mau jungkir balik, mau apapun bebas. Tapi kalau teman-teman belajar kepada seorang guru, berarti teman-teman harus siap dengan aturan-aturannya. Kalau nggak siap, mendingan nggak usah deh, daripada nggak dapat berkahnya, daripada teman-teman meskipun teman-teman jadi penulis karena nggak taat dengan guru teman-teman, ya nggak dapat berkah itu. Saya bukan menakut-nakuti ya, berkah itu ya kebaikan yang terus bertambah begitu ya. Jadi ya balasannya itu memang nggak kentara gitu, begitu ya. Nah ini teman-teman bisa memilih antara belajar nulis secara otodidak, kelebihan kekurangannya, kemudian belajar nulis dengan praktisi ya, atau guru menulis. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semua. Saya tidak menggiring teman-teman untuk belajar otodidak atau belajar dengan praktisi, atau semisal ikut grup Akademi Menulis Kreatif. Bebas, teman-teman bebas. Ini sebagai pandangan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe pada berlangganan. Ditunggu like dan komennya, feedbacknya, dan supaya nggak ketinggalan, caranya gampang, pencet aja loncengnya. Terima kasih sudah menonton video Apu Indragiri. Mudah-mudahan bisa ketemu di tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.